Saya mengajak kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 menulis demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat 38 menulis demikian dalam firman Tuhan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu kebenaran yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada saudara dari ayat ini. Ada satu prinsip ilahi yang kita bisa pelajari adalah when God call you to be or to do something, He will equip you with anointing. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi dan untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan. Saudara, kalau kita berbicara tentang panggilan Tuhan, kita bicara tentang dua hal. Yang pertama, kita berbicara tentang being, tentang menjadi. Seringkali maaf ya, ketika kita berbicara tentang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, selalu fokus kita doing. Selalu fokus kita apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan. Nah, bagi Tuhan, the most important thing, yang paling penting yang membuat Tuhan tertarik bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita. Being kita itu jauh lebih penting daripada doing kita. Karena kalau beingmu sudah benar, maka doingmu akan benar. Nah, Tuhan ingin saudara mengurapi kita untuk menjadi seperti yang Dia inginkan, seperti yang Dia mau. Untuk menjadi being, menjadi seperti itu tidak mudah. Being righteous, hidup benar itu tidak mudah. Being holy itu tidak mudah. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita untuk hidup kudus. Kenapa? Karena sebagai natural, manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Di dalam kita ada sinful nature desire. Ada keinginan-keinginan alamiah untuk berbuat dosa. Artinya apa? Manusia itu nggak usah diajarin untuk berbuat dosa. Otomatis kita bisa berbuat dosa. Anda nggak usah diajari tentang ilmu perbohongan, saudara. Semua orang pintar bohong, betul nggak? Bahkan anak-anak aja pintar bohong, saudara. Apalagi bapak emaknya, betul nggak saudara sekalian? Orang nggak usah diajari untuk berbuat dosa. Otomatis karena kita punya sinful nature desire, keinginan alami untuk berbuat dosa, kita bisa berbuat dosa. Nah, kalau kita andalkan kekuatan kita untuk hidup kudus, nggak gampang, nggak mudah. Gak bisa, hanya kita butuh saudara urapan Tuhan yang memampukan kita untuk hidup benar, yang memampukan kita untuk hidup kudus. Amin saudara. Nah saudara sekalian, being, Tuhan tidak mau Anda cuma menyembah Tuhan, hanya doing worship. Tapi Tuhan ingin Anda being a worshiper, menjadi seorang penyembah. Nah, being itu penting sekali di mata Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Saudara, menjadi pengusaha. Nah, untuk kita menjadi being, kita butuh urapan Tuhan dalam hidup setiap kita. Being healed, menjadi sembuh, menjadi pulih, being restored, being change, diubah. Saudara, kita nggak bisa berubah dengan kekuatan kita. Hanya urapan Allah dari dalam mengubah hidup setiap kita. Saya ini tipe temperamen yang kolerik. Orang kolerik itu Anda tahu, dia orang yang gesit, orang yang cekatan, cepat ambil keputusan, dia itu eksekutor, orangnya tegas, orangnya disiplin. Kalau Anda janji dengan orang kolerik jam 9, jam 8 dia sudah datang. Tapi kalau ada janji dengan orang sanguin jam 10, besok baru dia datang, saudara. Itu orang sanguin. Orang kolerik itu tegas, disiplin, gampang buat keputusan, saudara. Tapi orang kolerik itu punya kelemahan. Orang kolerik itu perfeksionis banget. Sangat perfeksionis. Orang kolerik itu tidak sabaran. Orang kolerik itu pemarah. Dan orang kolerik itu syaraf teganya putus, saudara sekalian. Itu saya. Nah saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan saya harus berubah.
Dan saya bincang bukan karena kekuatan saya. Saya nggak punya kekuatan untuk mengubah diri saya. Tapi urapan Tuhan mengubah hidup saya. Saya berubah total saudara. Saya sekarang sudah tidak perfeksionis lagi. Saya sekarang udah cincai banget orangnya saudara sekalian. Nah saudara sekalian, saya belajar untuk sabar. Saya ini dulu orang-orang kolerik itu sombong. Karena orang kolerik itu biasanya pinter-pinter seperti saya ini saudara. Nah saya berubah karena saya tahu sebagai pelayan Tuhan kita nggak bisa sombong. Sebagai anak Tuhan kita nggak boleh sombong. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan melawan orang yang congkak, yang angkuh. Nah saya tahu dalam pelayanan saya nggak bisa sombong. Karena kita dipanggil bukan untuk dilayani. Tapi dipanggil untuk apa? Melayani. Dan Tuhan hancurkan kesombongan saya. Roh Kudus ubah hidup saya. Luar biasa banget. Saudara mungkin tanya, Pak, gimana caranya Tuhan ubah kesombongan Bapak? Caranya, saya di underestimate. Saya nggak dianggap. Saya nggak dihargai. Saya itu kayaknya direndahkan banget. Itu cara Tuhan menghancurkan kesombongan saya. Harga diri saya hancur, cur. Itu cara Tuhan mengubah hidup saya. Dan puji Tuhan, sekarang sudah lebih sabar. Sekarang sudah lebih rendah hati. Amin sayangku. Setuju ya? Karena istri saya saksi yang paling dekat dengan saya. Nah saudara sekalian, Tuhan ingin kita be. Dan untuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti kehendak Tuhan, Tuhan mengurapi kita. Karena dengan kekuatan kita nggak sanggup. Yang kedua, kalau kita bicara kehendak Tuhan, kita bicara doing. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu, percayalah Tuhan akan melengkapi kita dengan urapan saudara sekalian. Kita belajar tentang Yesus. Bagaimana Alkitab berkata Yesus diurapi. Ada 3 tugas pokok Yesus yang harus Yesus lakukan. Yaitu PhD, PhD. Ini bukan gelar, ini juga bukan Pizza Hut delivery. Bikin apa raja saudara. Nah P itu preaching. Yesus panggilannya adalah untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan berita baik kepada orang-orang yang terluka, yang terlunta-lunta. Yang kedua, H itu apa? H itu ada healing. Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga, D. D itu adalah deliverance. Melepaskan orang-orang yang tertawan, yang terikat. Nah untuk Yesus melakukan misi, panggilannya Tuhan mengurapi dia. Nah saudara sekalian, kalau kita bicara panggilan setiap kita berbeda-beda. Amin saudara. Lihat orang kiri kamu bilang, panggilan kita berbeda-beda. Panggilan setiap kita berbeda-beda. Dalam ilmu arsitek saudara, kalau Anda ada arsitek di sini, bentuk itu ditentukan oleh fungsi. Jadi fungsi itu penting dalam dunia arsitek. Makanya fungsi itu akan menentukan bentuk. Anda mau bangun apa nih? Anda mau bangun rumah, pasti bentuknya adalah rumah. Anda mau bangun hotel, Anda nggak bisa pakai bentuk rumah, bentuknya adalah hotel. Anda mau bangun gereja, betul nggak? Bentuknya nggak bisa hotel, bentuknya harus gereja, betul nggak? Nah bagi dunia arsitek, ternyata fungsi itu penting. Karena fungsi itu akan menentukan form, akan menentukan bentuk. Tapi dalam prinsip ilahi saudara, form, bentuk yang menentukan fungsi. Dengar, dalam prinsip ilahi bentuk yang menentukan fungsi. Jadi yang hebatnya Tuhan form kita. Tuhan shape kita. Anda tahu nggak? Anda tuh dibentuk oleh Tuhan. Anda tuh di-shape oleh Tuhan. Dengan begitu luar biasa di dalam kandungan ibu kalian. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tidak boleh ada satupun orang yang minder dengan dirinya. Tidak boleh ada orang yang underestimate dirinya. Anda tahu, Anda tuh kejadiannya dahsyat dan luar biasa. Anda diciptakan oleh tangan Tuhan semesta alam. Direnda satu demi satu secara detail. Dulu saya orangnya minder. Saya dulu orangnya rendah diri saudara. Kenapa? Saya merasa tubuh saya nggak gagah. Saya merasa muka sih ganteng ya. Muka sih mirip Lee Min Ho, mirip Hyun Bin ya. Tapi badannya nggak gagah. Gak maco, gak jantan begitu saudara. Apalagi pada waktu saya remaja, fans saya tuh John Travolta saudara. Saya ngefans banget sama dia filmnya Saturday Night Fever. Staying Alive, Staying Alive. Oh keren banget. Dan saya bandingkan diri saya dengan John Travolta. Seperti langit dan bumi saudara sekalian.
Saudara, saya kepingin banget seperti John Travolta. Saya kepingin banget macho dan saya minder. Saya rendah diri, saudara. Apalagi koko saya suka ngeledek saya kayak integral. Tahu integral ya? Meliuk, saudara. Nggak proper. Saya nggak berdiri dengan tegak, dengan macho, saudara. Saya punya punggung turun, kaki saya begini, saudara, bengkok begini. Jadi badan saya bengkok semua. Saya merasa minder dengan diri saya. Tapi kebenaran firman Tuhan mengubah saya. Tuhan form, Tuhan bentuk saya. Tuhan rendah saya dengan spesial, dengan luar biasa. Jangan rendah diri karena engkau dibentuk oleh tangan Tuhan semesta alam. Ini bukan produk massal, ini bukan produk Cina, tapi ini produk tangan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan ini spesial, cuma ada satu-satunya, nggak ada duanya, saudara. Amin, saudara sekalian. Nah, Tuhan membentuk kita supaya kita berfungsi. Tuhan membentuk kita karena Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Nah, panggilan bentuk setiap kita berbeda-beda. Ada yang punya panggilan seperti saya menjadi pendeta. Ada yang panggilannya menjadi profesional seperti Anda. Mungkin ada yang panggilannya menjadi pengusaha. Mungkin ada yang panggilannya menjadi dokter. Mungkin ada yang panggilannya menjadi notaris. Mungkin ada yang panggilannya menjadi pengacara. Panggilan setiap kita berbeda-beda. Jangan Anda pikir ya, kalau panggilan Tuhan itu cuma melayani, enggak. Setiap profesi Anda itu panggilan Anda. Makanya sukses di dalam Tuhan itu personal, saudara sekalian. Sukses Pak Antonius, sukses Pak Dennis, sukses saya berbeda. Personal, kenapa? Karena panggilan setiap kami berbeda-beda. Ketika Anda sukses adalah ketika Anda bisa memenuhi menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan Anda melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sukses. Dari sukses itu bukan kaya. Sukses itu bukan terkenal. Sekalipun subscriber Anda nggak banyak. Follower IG Anda nggak banyak. Nggak usah bunuh diri, saudara sekalian. Banyak ibu-ibu sekarang kan, dia lihat tuh kalau dia posting, saudara. Dia lihat IG-nya. Siapa yang like, siapa yang nggak like, saudara. Celaka kalau ada teman baik nggak like. Dia unfollow langsung, dia buang tuh orang dari hidupnya. Di blacklist orang itu dari hidupnya. Lebay banget gitu ya. Nah, cepat yang diberkati Tuhan, saudara sekalian. Nah, kita harus belajar, saudara sekalian, bahwa Tuhan sukses kita itu berbeda-beda. Sukses sebuah mic dengan sukses sebuah drum, dengan sukses sebuah gitar berbeda. Betul gak, saudara? Betul gak? Karena fungsinya berbeda-beda. Mic ini fungsinya ini, gitar fungsinya nah drum fungsinya lain. Suksesnya drum, suksesnya mic, suksesnya gitar berbeda-beda. Sukses kita juga berbeda-beda. Karena panggilan setiap kita berbeda-beda. Nah, di dalam panggilan Anda, mungkin ada yang panggilannya jadi ibu rumah tangga. It's okay. Karena saya tahu jadi ibu rumah tangga tuh nggak gampang, saudara sekalian. Berat banget. Salut buat ibu-ibu. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Nih ibu-ibu dipuji, haleluya, puji Tuhan kayak saudara. Bulan Februari kemarin, istri saya kena COVID, saudara. Dia kecolongan sama pembantu, padahal kita udah prokes 2,5 tahun begitu ketat. Kecolongan, akhirnya kena COVID. Nah, waktu saya cek ternyata dia positif COVID, saya negatif. Nah, kita langsung pisah kamar, pisah ranjang, pisah semuanya. Nah, kalau dia keluar ke dapur, saya masuk ke kamar. Dia ke kamar, saya baru ke ruang tamu. Kayak kucing-kucingan, saudara. Dan saya tidak izinkan dia bekerja, menyentuh apapun di rumah. Karena dia sedang punya virus, saudara. Lawan saya bukan si virus, tapi si virus, saudara sekalian. Nah, akhirnya, saudara, dia nggak boleh pegang apa-apa. Dia 3 perintah, saya jalankan. Dan ini kesempatan bagi istri saya untuk ngerjain saya. Dia langsung bilang, papi tolong dong ambilin ini. Saya ambilin. Baru selesai diambil, ambilin ini lagi, ambil. Ada capek banget, saya bilang. Sekalian minta A, I, U, E, O. Gue ambilin sekalian gitu loh. Ini gak lari sana, udah antar sini. Oh ya lupa ini, ambil lagi, lupa ini. Sore saya bilang sama dia, sayang, ini hari paling capek dalam hidup saya, seumur hidup saya. Dia bilang, tahu rasa kamu betapa repotnya jadi istri dari wanita. Betul nggak? Wanita tuh hebat loh, multifungsi. Dia harus jadi istri, harus jadi ibu, harus jadi guru les, harus menjadi driver, harus jadi chef, harus jadi kadang-kadang tukang pijat. Betul nggak? Dia harus jadi dokter, dia harus jadi semuanya. Makanya untuk menjadi ibu rumah tangga, Anda butuh urapan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, apapun panggilan Anda, kok ibu-ibu tepuk tangan sih?
Nah saudara, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai pengacara, Anda sebagai notaris, Anda sebagai hamba Tuhan, kita butuh urapan. Kita butuh urapan, kita butuh urapan. Nah, ketika Anda ada dalam panggilan Tuhan, maka otomatis urapan itu akan bekerja dalam hidup setiap kita. Dengar, ketika Anda ada dalam panggilan Tuhan, maka otomatis urapan itu akan bekerja dalam hidup Anda. Tahu nama Yesus adalah Kristus. Kristus itu artinya the anointed one, yang diurapi. Sama seperti Yesus diurapi. Setiap kita akan diurapi oleh Roh Kudus pada hari Sabtu ini, saudara. Amin. Terima urapan Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi. Apakah itu urapan? Apakah itu urapan? Tapi sebelumnya saya mau kita belajar bahwa Yesus diurapi. Daud juga diurapi. Kalau Anda baca di Alkitab, Daud diurapi triple anointing. 3 level urapan. Yang pertama, dia diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Ini yang kita sebut dengan prophetic anointing, urapan kenabian yang talk about the future, yang berbicara tentang masa depan, yang berbicara tentang destiny daripada Daud. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita punya destiny, kita punya tujuan, kita harus berfungsi dalam kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, Alkitab berkata ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja, apakah besoknya Daud langsung jadi raja? Enggak. Dia harus kembali kepada pengembalaan. Harus diproses Tuhan. Harus dibentuk Tuhan. Harus di-training Tuhan sekian tahun. Sampai pada waktu Tuhan yang tepat, dia diangkat menjadi raja atas Israel. Ketika engkau mendapat nubuatan, kau menerima janji Tuhan, kita harus menunggu. Waktu yang tepat, janji itu terjadi. Di saat saya baru melayani Bapak Ibu, saudara sekalian, ada banyak hamba Tuhan bernubuat tentang saya. Kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan diurapi Tuhan, kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah Anda pikir langsung besoknya saya jadi hamba Tuhan terkenal? Enggak, saudara sekalian. Saya kembali ke desa-desa, saya kembali di PD-PD, di gang-gang kecil, saya kembali dalam pelayanan normal saya. Dan saya menunggu dalam waktunya Tuhan, itu terjadi dalam hidup saya. Saudara sekalian, we need the prophetic anointing. Kita butuh urapan kenabian yang menunjukkan masa depan kita. Makanya orang suka bilang anointing time is not appointing time. Ketika Anda diurapi bukan berarti Anda diangkat sesuai dengan urapan yang Anda terima. Yang kedua, dia diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Suku Yehuda itu suku yang kecil banget. Ini yang kita sebut dengan urapan keimamatan. Urapan pelayanan. Anda tahu Yehuda artinya puji-pujian. Orang yang suka memuji-muji Tuhan akan diurapi Tuhan, akan dipromosikan Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan melalui puji-pujian dia akan melihat terobosan yang besar terjadi, saudara sekalian. Dan urapan yang terakhir, dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Yang namanya urapan raja, urapan kepemimpinan. Dan saudara sekalian, 3 level urapan dialami oleh Daud. Percayalah, urapan Allah akan mempromosikan hidup saudara. Urapan Allah akan membuat terobosan-terobosan, akan memberikan hal-hal yang luar biasa, spektakuler terjadi dalam hidup setiap kita. So, urapan itu apa? Yang pertama, urapan itu adalah kuasa, power. Urapan itu adalah wibawa, otoritas ilahi. God give us, the Spirit give us. Roh Kudus memberikan kepada kita power. Roh Kudus memberikan kepada kita wibawa. Roh Kudus memberikan kita otoritas. Saya katakan tadi, kita nggak bisa hidup sesuai kehendak Tuhan dengan kekuatan kita. Nggak bisa. Kita butuh urapan, kita butuh power, kita butuh tenaga, kekuatan daripada Roh Kudus. Kita butuh otoritas dan saya kagum sekali. Otoritas diberikan kepada setiap kita. Do you know, Anda ngerti apa arti otoritas? Misalnya authorized by Honda, authorized by Kopi Kenangan. Apa arti otoritas? Otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa Allah. Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Dan Tuhan tidak cuma berikan kuasa, tapi Tuhan kasih kita hak untuk menggunakan kuasa Allah. Kalau sakit nggak usah minta tolong Pak Denis doakan. Anda punya hak untuk memakai kuasa Tuhan. Untuk nengking iblis, saudara, Anda nggak perlu minta hamba Tuhan yang bantu. Anda punya kuasa, Anda punya hak untuk menengking iblis.
Saya masih ingat satu pelayanan saya, waktu awal saya baru-baru pelayanan, kami satu tim melayani sebuah retreat anak-anak muda. Nah saudara sekalian, saya waktu itu berbicara tentang okultisme, kuasa kegelapan. Dulu di awal pelayanan, saya mendalami tentang okultisme. Nah saya sampaikan tentang okultisme, session berikutnya teman saya berbicara tentang pelepasan. Dan teman saya ini diurapi banget tentang pelepasan, diurapi banget. Dan waktu dia doakan pelepasan, oh anak muda tuh responnya cepat banget. Seperti spons saudara sekalian. Ada yang muntah-muntah, guling-guling, teriak-teriak. Nah ada seorang anak laki-laki muda umur 18 tahun, itu berontak-berontak, pukul-pukul, nendang-nendang saudara, dan kemudian teriak-teriak. Akhirnya dipegang 8 orang temannya, dipisahkan ke satu ruangan. Nah, tidak ada yang mendoakan dia karena di ruang ibadah itu sudah kacau balau semuanya. Akhirnya saya diminta untuk mendoakan anak muda itu. Ini pengalaman pertama saya mengusir setan, pelepasan pertama kali pengalaman. Saya takut jujur, karena ada dua kemungkinan. Kalau bukan saya usir setan, setannya usir saya saudara. Dan itu yang paling saya takuti. Tapi gak bisa, no choice. Gak ada pilihan, masa hamba Tuhan gak mau gitu ya. Akhirnya terpaksa saya minta urapan, power, otoritas ilahi. Saya melangkah masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba tuh anak teriak, jangan dekat, jangan dekat, silau, silau, panas, panas katanya. Waktu dia bilang gitu, saya makin pede saudara. Saya makin yakin saudara. Saya enggak gentar. Maju tak gentar saudara. Saya maju, saya tengking itu setan. Waktu saya tengking setannya, tiba-tiba setannya ngomong. Dia lihat 8 orang yang pegang anak ini. Aku masuk ke kalian ya. Terus anak-anak muda tuh langsung, Om kami permisi ke toilet ya. Kami permisi ke toilet ya. Masing-masing lari ke toilet. Tinggal saya berdua dengan anak muda ini. Sudah ini pertarungan hidup dan mati saudara. Saya doa, tiba-tiba dia break dance, tiba-tiba dia karate. Nah waktu dia karate, dia mau pukul saya kasih tip ya. Kalau Anda doakan orang pelepasan, jangan buka mata dan pasang kuda-kuda, siap lari saudara sekalian. Nah waktu dia mau pukul saya menghindar. Waktu saya menghindar, itu ada kursi, ada tatakan papan, tahu ya, tatakan papan buat nulis itu. Dia pukul itu patah saudara. Aduh saya bilang syukur Tuhan. Kalau saya enggak menghindar mungkin tangan atau leher saya yang patah saudara sekalian. Nah saya tengking setan, akhirnya setannya keluar. Dia lemas, dia duduk. Terus saya bilang apa yang kamu rasakan? Pelong Pak, lega banget. Aduh damai banget, sukacita banget. Lega, beban itu rasanya lepas semuanya. Nah waktu saya tanya kenapa kamu bilang panas? Kenapa kamu bilang silau? Dia bilang waktu Om masuk dalam ruangan itu terang sekali, terang. Dan itu panas sekali. Itulah kuasa Allah yang mengurapi saya. Kuasa Allah yang menyertai saya. Nah saya percaya kuasa Allah yang sama menyertai setiap kita. Amin saudara sekalian. Yang kedua, apakah itu urapan? Urapan adalah the presence, hadirat, penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena dia hebat. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Kenapa saudara? Karena ada urapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan atas hidupnya Daud. Saudara, apapun Goliat yang kau sedang hadapi, apapun tantangan besar yang kau sedang alami, ada penyertaan Tuhan yang membuat kau bisa menang. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Apapun Goliat, raksasa, kau akan melihat terobosan Tuhan kerjakan. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Yusuf itu hebat. Yusuf itu mau dibunuh, akhirnya dijual jadi budak. Saudara, jadi budak enggak strategis. Tempat enggak strategis, posisi situasi enggak bagus. Tapi hebat, Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun dia jadi budak di rumah Potifar, Tuhan buat dia berhasil saudara. Bahkan ketika dia ada di penjara, hebatnya saudara, di penjara tempat yang paling tidak nyaman, tempat yang paling enggak strategis. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf berhasil dan dipercaya oleh kepala penjara. Situasi Anda enggak penting. Keadaan yang Anda alami enggak penting. Posisi Anda enggak penting. Yang penting kalau Allah menyertai Anda pasti diberkati Tuhan. Anda pasti dipromosikan Tuhan. Kalau Allah menyertai Anda akan melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup Anda. Yang penting the presence of God. Tuhan menyertai bangsa Israel menuju
ke tanah Kanaan. Saudara sekalian, yang kita butuhkan bukan berkat. Banyak orang kesenangan berkat. Khotbah tentang berkat kita suka banget. Khotbah tentang mukjizat kita suka. Tahu khotbah yang paling orang suka? 3 rahasia hidup diberkati, 5 kunci mukjizat. Betul nggak, saudara? Nah, saudara, yang penting bukan berkat, tapi yang penting penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan Roh Kudus menyertai kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti beruntung dan berhasil. Amin, jemaat Tuhan. Nah, saudara sekalian, nama Yesus adalah Immanuel, yang artinya God with us. Waktu saya baca itu saya pikir, kok gak ada tensesnya ya? Apakah ini past tense? Apakah ini present tense? Ataukah ini future tense? Tuhan bilang sama saya, God was with us, God is with us, and God will with us. Artinya, di masa lalu Tuhan beserta kita. Di masa sekarang Tuhan beserta kita, dan sampai selama-lamanya Tuhan beserta kita. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, menyertai kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Lihat kiri kalau bilang tidak ada. Tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Yang ketiga, apakah urapan? Urapan skill, ability yang Roh Kudus berikan kepada orang percaya for a special purpose. Untuk tujuan Tuhan, untuk panggilan Tuhan, supaya kita berfungsi, Tuhan berikan kita skill. Tuhan berikan kita ability, kemampuan. Bezalel, ketika Tuhan membangun bait suci suruh Musa. Nah, detail perkakasnya itu rumit banget. Dan Tuhan urapi Bezalel, diberikan skill, diberikan kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Saudara sekalian, kreativitas, skill Tuhan berikan untuk kita boleh memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pandemi kemarin, awal-awal gereja tutup. Betul? Saya punya jadwal di NDCLW 3 kali batal. Karena 3 kali gelombang pandemi datang. Gereja tutup, saya tidak punya pelayanan. Semua gereja tutup. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Waktu itu kita jual ayam goreng kuning, ayam bumbu ya. Kita pernah jual ayam bumbu, jual sepeda, jual somai. Kita pernah jual durian. Untung gak jual diri, saudara. Semua dijual pada waktu itu. Jual, kita coba jualan. Nah, waktu itu kan trendingnya jual makanan ya. Ibu-ibu masak atau bapak-bapak masak, jual secara online. Saya tanya istri saya, mampu gak sayang kita jualan online masakan? Saya berpikir gini, gak tega. Kenapa? Enaknya masakan istri saya, yang tahu cuma Tuhan dan saya, saudara sekalian. Orang lain gak perlu tahu begitu ya. Satu hari waktu pandemi, itu kan masak terus ya. Gak makan di luar, masak di rumah. Satu hari istri saya di dapur tuh nangis, saudara. Nangis. Saya bilang, sayang kenapa kamu nangis? Dibilang gak tahu mau masak apa lagi katanya. Ternyata kesaktian ilmu memasaknya kurang, saudara sekalian. Jadi mau jualan rasanya gak pantas. Terus saya doa, Tuhan saya mesti gimana? Tuhan tanya, kamu bisanya apa? Saya bilang, saya cuma bisa khotbah. Tuhan bilang, khotbah? Khotbah di mana? Di YouTube, saudara. Kami orang yang gak ngerti media sosial. Kami orang bukan dunia IT. Kami orang-orang biasa, ibu rumah tangga, saya pendeta. Saya biasanya khotbah secara onsite, gak pernah khotbah secara online. Sekarang disuruh khotbah secara online itu gak gampang. Kami bukan orang multimedia yang ahli, gak ngerti. Ini benar-benar zero, nol, gak ngerti sama sekali. Tapi dalam menjalankannya, Roh Kudus berikan kreativitas, Roh Kudus berikan skill, Roh Kudus berikan ability, khususnya kepada istri saya. Saya punya program yang namanya worship setiap hari Selasa. Dan itu yang paling berat. Kenapa? Karena di situ saya duduk. Kami kan cuma berdua, nggak ada orang bantu. Kami cuma berdua, saya duduk, posisi istri saya pasang kamera, dia set, udah oke ya. Kamu jangan putar-putar ya, jangan lari-lari ya, sini ya. Posisinya gini ya, oke. Nah dia sebentar, bajunya kurang bagus, rambutnya kurang pantas, diperbaiki lagi. Nah terus dia lari ke keyboard, dia main keyboard, saudara. Lagi nyanyi, oh haleluya, lagi nyembah Tuhan. Ya maklumlah umur sudah 50-an saudara. Lirik lagu lupa, lagi enak nyembah, mau nyanyi lupa saudara. Lupa, batal lagi. Akhirnya batal, istri saya delete lagi. Ayo hati-hati ya, jangan sampai lupa ya. Aduh cek lagi, begitu. Pernah kami take khotbah Pak Denis, itu setengah jam. Senang udah selesai, diambil memory card, masukin di laptop, nggak ada suaranya saudara sekalian. Itu nggak tahu mau salahin siapa.
Mau salahin istri dia pasti marah. Cuma bisa menyalakan rumput yang bergoyang, saudara. Benar, kami pernah berantem gara-gara worship. Waktu itu mau nyanyi lagu Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, like in the darkness, my God, there is who you are. Nah, there is who you are itu kan endingnya panjang tuh ya. Saya bilang sama istri, udahlah percepat aja. There is who you are, there is who you are, there is who you are. Habisin aja 3 kali. Istri bilang gak bisa, pakemnya gak begitu. There is who you are, there is who you are, there is who you are, there is who you are. Panjang banget saudara. Saya bilang udah 3 kali aja selesai. Dia marah saudara. Sampai dia ngambek, kami stop syuting 1 minggu saudara. Saudara sekalian, tapi luar biasa. Ternyata dunia media sosial ini rumit banget. Tapi Tuhan berikan kreativitas, ability pada istri saya. Ternyata ada potensi yang selama ini terpendam, tersembunyi. Gara-gara krisis bisa muncul saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada kreativitas. Orang kreatif, kok tepuk tangannya setengah tiang gitu sih. Orang kreatif, dengar ya. Orang kreatif bukan karena pinter. Tapi orang kreatif karena kefefet, saudara sekalian. Karena kefefet kita jadi kreatif. Nah terakhir, saudara sekalian, jadi orang yang diurapi, minta waktu dikit lagi Pak Denis ya. Jadi orang yang diurapi bukan berarti kita nggak punya masalah. Tidak berarti kita nggak punya tantangan dalam hidup kita. Daud ketika dia diurapi menjadi raja atas Israel, 5 raja orang Filistin bergabung menjadi satu menyerang Daud. Saudara sekalian, tantangan orang diurapi banyak. Pergumulan orang diurapi luar biasa. Kau lihat nih orang-orang yang dipakai Tuhan. Kau lihat orang yang diurapi Tuhan. Tantangannya berat. Pergumulannya berat saudara. Masalah yang dihadapi jauh lebih berat daripada kita. Jangan pikir kalau Anda diurapi, Anda sepertinya ada di pohon bunga. Di sini ada bunga mawar, sini ada tulip. No. Dalam urapan, tantangan yang kita hadapi mungkin berat. Tapi luar biasa. Kita baca Mazmur 20 ayat 7 menulis demikian. Ayat terakhir. Mazmur 20 ayat 7 menulis demikian. Sekarang aku tahu. Nah tahu ini penting loh. Kalau Anda tahu Anda akan dimerdekakan. Kalau Anda tahu Anda akan dibebaskan. Kalau Anda tahu Anda akan diubahkan. Dulu saya miskin, hamba Tuhan miskin. Karena saya tidak tahu jadi anak Tuhan itu kaya. Saya nggak tahu. Tapi setelah saya tahu hidup saya berubah saudara. Keuangan saya berubah. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan dikatakan apa? Memberikan kemenangan. Kepada siapa? Orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan apa? Kemenangan yang apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Gilang gemilang. Kemenangan yang apa? Gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bukan cuma kemenangan yang diberikan. Tapi kemenangan yang gilang gemilang. Jemaat NDC, NCH, terimalah kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Percaya. Orang yang diurapi akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya. Percaya. Orang yang diurapi akan mengalami kesembuhan. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. The power of anointing itu luar biasa banget. Jadi saya berpikir mengakhiri tahun 2022. Kita in the mid, di tengah tahun 2022. Kita akan melesaikan pertandingan iman kita di tahun ini. Ada urapan Tuhan memenuhi hidup setiap kita. Ada urapan Tuhan menyertai kita. Sekarang kita harus kembali kepada track Tuhan. Kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Being menjadi apa yang Tuhan inginkan. Dan doing, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anda harus tahu panggilan Anda apa. Kalau panggilan Anda sebagai guru sekolah minggu, nggak usah berpikir jadi pengkhotbah. Kalau Anda panggilannya mic, jangan iri sama drum. Betul nggak saudara? Jangan iri sama gitar. Anda tuh fungsinya mic. Happy lah jadi mic. Amin. Kalau Anda drum, happy lah jadi drum. Betul nggak saudara? Kalau Anda panggilannya pengusaha, jadilah pengusaha ilahi di dalam Tuhan. Kalau Anda panggilannya dokter, jadilah dokter yang jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Anda panggilannya sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus diurapi, Daud diurapi, dan saya percaya
Hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.